Memendam rasa marah, rasa iri, sakit hati, itu tidak diajarkan dalam kita sebagai orang Kristen. Bagi banyak orang, terutama anak-anak Tuhan, cara mengendalikan emosi menurut Kristen memang bukan hal yang mudah. Seringkali, emosi bisa tersulut hanya karena hal kecil. Mungkin entah karena perkataan, perbuatan, dan banyak lagi hal lain-lainnya. Padahal ada banyak ayat Alkitab tentang kesabaran dan bersikap bijaksana dalam menguasai emosinya. Apabila kamu ingin tahu lebih dalam tentang cara mengendalikan emosi, nah, kamu tepat menyaksikan video ini. Dengarkan dari awal hingga akhir agar kamu bisa memahami lebih mendalam tentang bagaimana cara kita sebagai orang Kristen dapat menahan emosi kita. Nah, sebelumnya seperti biasa, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, di mana hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Biarlah senantiasa Bapa kami berlandaskan selalu pada kebenaran firman-Mu. Berkati mereka Tuhan yang selalu setia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala usaha dan apapun yang mereka lakukan itu terjadi atas kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapakku, Engkaulah sumber hikmat dalam hidupku. Engkau yang memberikan inspirasi apa yang ingin aku tuangkan melalui video ini. Dan biarlah semakin diberkati buat mereka yang selalu setia mendengarkan apa yang aku bicarakan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih, saya akan membahas bagaimana cara kita untuk menahan emosi kita sebagai orang Kristen. Hal yang pertama yaitu menahan marah. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa amarah bukanlah hal yang baik. Pada Mazmur 37 ayat 8 dinyatakan, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Karena itu sebaiknya janganlah terpancing kemarahan, supaya tidak menimbulkan kejahatan-kejahatan lain yang lebih buruk dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen." Berusaha untuk cara berdoa yang benar saat ada perasaan emosi besar yang ingin marah, supaya Roh Kudus bisa hadir dalam diri kita untuk menuntun kita menjauhi hal-hal tersebut. Kita sebagai orang Kristen terkadang sulit menahan rasa marah. Misalnya, ya kalau pada dulu sebelum orang mengenal sosial media, mungkin orang marah atau emosi ya biasa diluapkan melalui dengan cara menggosip. Bercerita kepada teman-temannya bagaimana dia disakiti oleh seseorang. Misalnya seperti saya secara pribadi pernah atasan saya ya merasa melecehkan diri saya. Dia memerintah saya dengan suka hatinya, menyuruh saya. Yang tanpa saya sadari juga hal itu membuat saya memendam rasa emosi saya. Dan ujung-ujungnya mungkin saat saya pendam dan tahan segala sesuatunya itu dalam hati saya, mungkin suatu saat hal itu akan meledak secara tiba-tiba. Saya menganggap teman saya itu ya tidak mempunyai attitude, di mana mungkin secara skill dia lebih daripada saya, tapi secara attitude dia tidak memiliki rasa ya menghormati. Cara menyuruh saya dengan kata-katanya yang begitu kurang pantas saya dengarkan. Nah, mungkin kalau di zaman dahulu bisa ya seperti menggosip kepada teman-temannya. Tetapi di zaman sekarang ini, di mana teknologi melalui sosial media banyak orang meluahkan rasa marahnya atau tidak bisa saat itu dia melampiaskannya. Ya dengan cara menulis status misalnya di Facebook, Instagram dengan kata-kata keren, misalnya sabar itu ada batasnya, ataupun ya menulis
memang lu bisa perintah gue seenaknya. Ya, kata-kata yang bisa dibilang mungkin kekesalan mereka yang tidak bisa dilampiaskan. Lalu mereka menulisnya di sosial media. Mungkin saat ini kamu yang sedang tertawa ataupun tersenyum mendengar perkataan saya, mungkin ini ada pengalaman pribadi kamu. Tapi saya berharap kita sebagai orang Kristen tidak melakukan hal itu. Kadang-kadang kita menahan rasa marah ini sulit untuk kita lakukan. Misalnya secara pribadi, saya kepada anak-anak saya, di mana ada satu tingkah atau perilakunya yang membuat emosi saya meledak begitu saja. Dan ujung-ujungnya ada rasa penyesalan dalam diri saya, di mana saya menyesal memarahi mereka. Dan itu terjadi biasanya beberapa saat kemudian. Dan ada rasa kerinduan kembali hadir dari diri saya untuk meminta maaf kepada mereka. Setelah saya merasa tenang, saya ambil waktu dan mengajak mereka berbicara. Lalu saya mengatakan kepada anak-anak saya minta maaf oleh perlakuan ataupun ucapan saya. Dan ini satu yang membuat mental anak tersebut mengerti dan paham bagaimana kita mengajarkan mereka tentang arti memaafkan. Nah, bagi kamu sebagai orang tua, coba tanamkan hal itu. Ajarkan dalam diri anak-anak kamu untuk memaafkan. Tidak membela. Mungkin anak yang paling kecil biasanya kita sebagai orang tua selalu membela dia. Tetapi coba saat mereka membuat kesalahan, tidak penting mereka anak paling kecil ataupun paling besar, sehingga dengan tidak sengaja kita membela. Mungkin hal itu salah, tapi kita membela karena dia anak yang paling kecil. Tapi coba beri teguran atas apa yang mereka buat kesalahan kepada mungkin abangnya atau kakaknya. Dengan cara seperti itu, ini melatih anak kita untuk belajarkan memaafkan satu sama lainnya. Lalu hal yang kedua yaitu untuk meredam emosi kita, yaitu bersabar. Selanjutnya, dalam Alkitab setiap umat diajarkan untuk menahan marah dengan bersabar. Seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Di sini jelas bahwa Allah ingin agar umatnya selalu bersikap lemah lembut dan sabar. Dengan ayat Alkitab tentang kesabaran, maka akan lebih mudah mengendalikan emosi, terutama jika terasa ingin marah pada seseorang. Di sini arti kesabaran akan diuji dengan berlaku sabar sesuai kehendak Allah. Maka emosi akan lebih mudah untuk dikontrol. Jadi sampai di sini saya merasa kamu sudah memahaminya. Lalu hal yang ketiga yaitu mengasihi. Cara mengendalikan emosi menurut Kristen antara lain yaitu dengan jalan berusaha mengasihi antara satu dengan yang lain. Karena itu sama halnya seperti dalam firman di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Intinya, harus dapat mengasihi antara satu dengan yang lain, terutama bagi yang seiman. Pahami prinsip kasih tentang Alkitab, sehingga dengan mudah kita bisa mengendalikan emosi agar tidak saling marah atau benci dengan orang lain meskipun telah menyakiti. Lalu hal yang keempat yaitu mengampuni. Selanjutnya yang juga penting yaitu dapat mengampuni, karena dengan mengampuni akan lebih mudah untuk menahan emosi jika ada rasa benci atau ingin marah. Karena emosi akibat susah untuk mengampuni. Padahal firman Tuhan terlebih yang telah mencatat pada Matius 18 ayat 1 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus
dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali." Disinilah sangat jelas diutarakan hal mengampuni dalam Alkitab. Dengan melepas pengampunan, akan terjadi sesuatu mujizat yang hadir dalam diri kita. Karena dengan mengampuni, kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Karena di dalam Alkitab, setelah saya baca, mungkin sebagian, tidak seluruhnya, tidak ada diajarkan kita untuk membalas segala kejahatan yang dibuat orang kepada kita. Kita diajari untuk mengampuni, bukan untuk membalas perbuatan mereka. Ini yang perlu kita tanamkan sebagai orang Kristen. Nah, lalu yang kelima yaitu tetap tenang. Supaya jauh dari rasa emosi, sebaiknya kita sebagai orang Kristen berusaha untuk tenang. Seperti firman Tuhan katakan di Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sehingga berusaha tetap tenang supaya tidak perlu muncul emosi yang buruk. Nah, itu beberapa cara untuk menenangkan emosi kita. Lalu, saya mempunyai cara yang perlu kamu pelajari dalam kehidupan kamu sehari-hari, yaitu cara yang masuk akal. Yang pertama yaitu melalui mungkin keagamaan, contohnya seperti berdoa. Karena dengan berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Apa isi hati kita? Apa yang kita redam selama ini? Mungkin di tempat pekerjaan kita benci pada seseorang. Sehingga rasa emosi ataupun marah kita pendam. Yang mempunyai batas tertentu dan satu saat bisa meledak. Dan ujung-ujungnya hal yang tidak ingin kita terjadi pasti akan terjadi. Ini yang perlu kita lakukan. Coba kita berdoa kepada Tuhan, minta hikmat daripada Dia. Kita minta pengampunan dan Tuhan yang akan menegur orang-orang di mana mereka mungkin menyakiti kita dengan perkataannya atau sindiran-sindirannya. Lalu coba ambil saat teduh. Karena dengan saat teduh kita akan merasa tenang. Dengan mengambil saat teduh, saya yakin dan percaya segala apapun yang kita tanam dalam hati kita, mungkin kita benci kepada seseorang, itu akan hilang. Karena dengan saat teduh, kita akan belajar introspeksi diri. Apa sikap yang perlu kita ambil sebagai kita orang Kristen? Saat teduh ini membuat kita lebih tenang. Atau bisa dengan mendengarkan lagu-lagu rohani, berdoa kepada Tuhan. Coba lakukan hal ini. Nah, bisa juga dengan berpuasa. Karena saya telah melakukannya sendiri. Berpuasa bukan berarti melakukan ritual dan meminta sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Lalu, misalnya itu tidak terjadi, kita merasa kecewa. Bukan. Dengan berpuasa, itu melatih diri kita dari yang namanya satu, menstabilkan emosi kita. Percaya atau tidak, coba kamu lakukan. Karena saat kita berpuasa, di situ kita menahan rasa lapar dan rasa haus. Dan bukan itu intinya, tapi intinya kita belajar di mana kita tidak mempunyai apa-apa saat itu. Kita diuji untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena saya sering juga melakukan puasa ini. Dan ini diajarkan dari orang tua saya sendiri. Dan saya melakukannya.
ada sesuatu hal yang berbeda setelah saya melakukan hal itu, kamu bisa coba mengambil saat-saat tertentu. Misalnya ya, mungkin kamu bisa ambil cuti 1 hari untuk melakukan puasa ini, tapi benar-benar dari hati kamu. Kamu bisa ulik bagaimana cara berpuasa dalam agama Kristen. Dan hal berpuasa ini bisa menenangkan diri kita, belajar untuk bersabar. Dan lakukanlah hal-hal dalam berpuasa, yaitu yang menuntut diri kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Seperti membaca firman, berdoa, dan mendengarkan lagu rohani. Ini saya lakukan. Dan benar-benar saya merasakan sesuatu yang betul-betul berbeda. Lalu hal berikutnya yaitu kamu bisa mendengarkan lagu-lagu rohani. Atau pada saat misalnya kamu emosi, kamu bisa nyanyi lagu-lagu rohani. Contohnya seperti Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Saya pada saat misalnya ada teman-teman saya, ya mungkin bukan keinginan mereka untuk menyakiti saya, tapi mencari joke di mana mereka bisa tertawa dengan melecehkan atau merendahkan saya. Dalam hati saya selalu bernyanyi seperti ini. Dan percaya atau tidak, saya merasa tenang, saya merasa damai. Saya merasa ada satu perbedaan saat saya menyanyikan lagu ini. Kita belajar tentang kehidupan Yesus, di mana Ia pernah diusir dan tidak diakui di tempatnya, tetapi Dia melakukan kehendak Allah. Dan Dia mengajarkan kasih kepada kita. Ini yang perlu kita teladani sebagai orang Kristen. Nah, setelah kamu mengetahui hal-hal yang melalui religi, bagaimana meredam rasa emosi kita, ada cara medis. Nah, cara medis ini bisa dilakukan dengan spontan. Coba saya minta tolong saat ini kamu dengarkan kata-kata saya. Misalnya, dimanapun kamu berada, mungkin dimarahi orang tua kamu, ataupun di tempat kamu bekerja dimarahi bos kamu. Coba kamu pandang ke langit. Kamu pandang, kamu dengarkan kata-kata saya, kamu pandang. Ataupun kamu bisa saat ini praktekkan. Coba kamu pandang. Nah, coba kamu senyum lebar-lebar. Kalau bisa, senyum sambil tampak gigi kamu. Coba senyum. Nah, gimana perasaan kamu? Saya yakin emosi yang tadi yang membuat kamu mungkin bisa meledak. Dengan cara itu, emosi kamu akan hilang. Percaya atau tidak, coba. Ini cara medis. Dan ini memang telah terbukti. Saya pun telah mempraktekannya juga. Nah, ada juga sikap yang harus kita ambil sebagai orang Kristen. Karena saya yakin, percaya, dan bangga bahwa orang Kristen itu satu, karakternya yaitu tentang kasih. Di mana banyak kejadian-kejadian sekarang, yaitu kita sebagai orang Kristen yang dilecehkan, atau ya bisa dibilang kamu bisa lihat larangan-larangan tempat ibadah kita. Tapi apa yang kita ambil, apa tindakan yang kita ambil? Kita berdoa buat mereka yang selalu menyakiti hati kita. Ini yang perlu kita teladani. Karena itu yang memang diajarkan dalam agama kita. Bukan berarti kita harus membalas apa yang mereka perbuat kepada kita. Itu tidak diajarkan di Alkitab kita. Kita diajarkan untuk mengasihi. Kasihilah musuhmu. Ini yang perlu kamu tanamkan. Nah, dengan cara itu, seperti yang saya tadi paparkan, ada cara atau sikap yang perlu kita ambil bagi mereka yang selalu terus ingin menyakiti hati kamu. Ini secara pribadi saya telah praktekkan. Kalau kamu mau ikut, kamu dengarkan baik-baik dan praktekkan. Pertama, jika orang itu terus-terus mungkin menyindir kamu atau mentertawakan kamu, ya
bikin kamu jengkel dan sakit hati, coba kamu ngomong baik-baik sama dia. Beri teguran yang pantas, yang intinya tidak membuat dia juga emosi. Coba kamu bilang kepada dia, kamu sadar nggak? Kamu kepingin nggak? Apa yang kamu katakan, apa kelakuan kamu itu bisa buat kita bertengkar? Ya, bisa dibilang kita ini kan udah dewasa, nggak perlu melakukan hal seperti itu. Coba kamu katakan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti kita nggak enakan. Kamu bilang aja seperti itu. Saya yakin dengan teguran kamu seperti itu, dia akan menyadari, dia akan merasa malu. Lalu, coba hal yang kedua yaitu, kamu ambil sikap kepada orang-orang seperti ini. Tidak perlu omong banyak. Cukup hal yang seperlunya saja. Karena dengan cara ini akan menjaga ya sikap dia juga sikap kita terhadap dia. Jadi nggak sembarangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan sakit hati. Karena pengalaman pribadi di tempat saya bekerja, di mana ya tujuan utama kita yaitu membuat suasana agar tidak tegang dengan ya melakukan jok-jok ataupun ya misalnya, kamu lucu banget ya pangkasnya, kok seperti itu, sampai botak. Ya ujungnya memang awalnya tertawa, tapi ujung-ujungnya sampai terus-menerus. Terakhirnya ada rasa sakit hati mungkin. Kita tidak bisa meluapkannya saat itu. Tapi lama-lama kita pendam, kita merasa kita sangat dilecehkan mungkin oleh satu orang. Dimana saya secara pribadi dibilang dari umur dia jauh berbeda daripada saya lebih tua daripada dia, dan akhirnya dia menganggap saya yaitu seperti orang yang seumuran dengan seperti dia, dan saya tidak menerima hal itu. Lalu saya katakan kepada dia, apakah kamu pernah diajarkan tentang menghormati orang tua? Bukan berarti saya melecehkan dia atau merendahkan dia karena dia umurnya lebih muda, tapi saya mengajarkan dan memberi teguran yang bisa mendidik dia. Saya yakin dengan perkataan itu, dia mungkin sesaat akan diam dan sadar dengan perbuatan dia. Lalu kita ya sebagai orang yang mungkin umurnya lebih tua daripada kita buat perilaku kita di dalam seperti keluarga, di mana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan cara kita. Nah, dengan hal ini saya yakin kalau ini kita lakukan setiap hari, baik dalam pekerjaan, di keluarga, ataupun dimanapun, saya yakin mungkin kita akan terbiasa tidak sakit hati oleh perkataan orang karena sikap kita sendiri juga. Karena kebanyakan kita terkadang terlalu baper dengan perkataan orang, sementara kita sendiri sering mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati orang lain. Jadi segala sesuatunya itu ada timbal baliknya. Jadi ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Sadar dengan apa perbuatan kita, maka itu juga akan terjadi kepada orang-orang lain. Jadi jaga sikap kita juga. Nah, setelah saya panjang lebar menjelaskan kepada kamu, saat ini saya menganggap kamu sudah paham dan bisa mempraktekkannya. Dan tetap andalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kasih yang diajarkan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Berdoalah, minta hikmat daripada Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Karena segala sesuatunya berawal daripada Tuhan. Kita tidak bisa terlepas dari hal itu. Nah, setelah kamu mempraktekannya, saya minta kamu tulis di kolom komentar bagaimana perasaan kamu setelah melakukan hal-hal itu. Saya tunggu, dan jika kamu punya masalah, tulislah segala permasalahanmu di kolom komentar. Nah, saat ini seperti biasa saya akan menutup dan mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, di mana Tuhan hari ini kami mendapat hikmat daripadamu. Karena Engkaulah yang mengajarkan kasih dalam diri kami. Segala emosi, apapun yang ada dalam hati kami saat ini Tuhan, mungkin selama ini kami pendam, kami yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami tolak semua itu. Kaulah sumber kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesus. Engkaulah yang memberi ketenangan. Dan kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih, masih bersama saya Roni yang selalu setia di dalam berbicara kepada telinga kamu. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.